Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dalam renungan online di channel YouTube GKI Stadion. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca firman dan merenungkannya. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan buat kami menjalani kehidupan di bumi ini. Kami tahu bahwa hidup ini anugerah, namun sekaligus tanggung jawab kami untuk hidup benar dan memuliakan-Mu. Untuk itu kami selalu membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan demi memuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 51. Namun saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 36 dan 37. Demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suasana dunia menjelang kedatangan Yesus kembali disamakan dengan zaman Nabi Nuh hidup. Kita tahu Nuh adalah seorang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang hidup dengan sejamannya. Dan kita akan melihat apakah persamaannya antara zaman Nuh dan zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali. Pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah sikap orang terhadap orang yang memberitakan firman. Nuh pada waktu itu dianggap gila dengan proyek bahtera raksasanya. Dianggap fanatik karena percaya penghakiman Allah atas manusia berdosa. Sekarang pun Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpendapat pemberitaan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang menghukum dosa sebagai fanatik. Manusia yang berdosa lebih suka menciptakan konsep Allah yang Maha Kasih yang tidak akan mengirim manusia ke neraka. Sama seperti di zaman Nuh, sedikit yang serius menanggapi penghakiman Allah dengan hidup kudus di hadapannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebelum air bah tiba, mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sepintas sepertinya tidak ada yang salah. Namun disitulah justru permasalahannya. Manusia hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia yang sekarang ini. Mencari kebahagiaan dan kenikmatan hidup di dunia yang sementara, tidak peduli dengan hari penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Hal-hal itu dianggap tidak nyata, tidak kelihatan. Hal ini terus terjadi sampai hari ini, sampai saat ini. Manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya, atau bahkan tidak mempedulikan tujuan hidup karena mementingkan kenikmatan di dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kesamaannya. Seperti pada zaman Nuh, ada yang dibawa, ada yang akan ditinggalkan. Ini merupakan peringatan keras bahwa yang ditinggalkan adalah mereka yang tidak percaya. Kedatangan Yesus kembali kelak akan memisahkan orang benar dari orang jahat. Sikap berjaga-jaga justru merupakan ungkapan iman. Yang tidak berjaga-jaga adalah yang tidak beriman. Yang kedapatan berjaga-jagalah yang akan disambut Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, agar kita tidak hidup sembrono dalam dosa, melainkan arif dan bijaksana. Masuklah ke dalam bahtera keselamatan Tuhan Yesus sebelum hukuman dahsyat Allah mengakhiri masa anugerah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah hidup kami. Jauhkanlah kami dari hidup yang sembrono. Bantulah kami agar kami dapat hidup memuliakan-Mu. Sehingga ketika Engkau datang kembali, kami benar-benar dalam keadaan siap dan masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia. Berkatilah hidup kami hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.